Assalamualaikum Teh, saya Dok Nev nih. Saya ini lagi bikin video edukasi tentang bagaimana obat sirup bisa bikin gagal ginjal akut nih. Zat apa yang mau mengkontaminasi obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal? A. Paracetamol, B. Jengkol, C. etilen glikol. Yang C. Etilen glikol. Wah, hebat betul. Assalamualaikum Pak. Apa yang mencemari si obat sirup yang bisa menyebabkan gagal ginjal? A. Paracetamol, B. Jengkol, C. etilen glikol. C. Etilen glikol? Oh, iya. Wah, hebat. Assalamualaikum Pak. Ya, kenalin nih, saya Dok Nev. Zat apa yang mengkontaminasi obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut? A. Paracetamol, B. Jengkol, C. etilen glikol. C. Apa? Etilen glikol? Iya. Wah, betul. Silakan diambil hadiahnya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya Dokter Nevin. Dok Nev itu lagi bikin video edukasi tentang bahayanya obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal. Nah, pertanyaannya nih, Pak, apa ciri-ciri gagal ginjal akut pada anak? A. Pipisnya atau buang air kecilnya menjadi jarang dan sedikit. B. Muntah-muntah. C. Sesak napas. D. Benar semua. Yang itu jarang kucing. Sebenarnya benar semua Pak jawabannya. Jadi memang gejala utamanya tidak pipis, tapi gejala-gejala ini seperti sesak, kejang itu juga betul ya. Pak, saya Dok Nev nih mau ngasih pertanyaan tentang bahaya gagal ginjal akut akibat pemberian obat sirup tuh yang lagi ramai di berita ya. Ciri-ciri gagal ginjal akut apa aja? A. Buang air kecilnya jadi sedikit dan jarang. B. Sesak napas. C. Sesak. D-nya benar semua. Benar semua? Oh iya benar. Ayo silakan diambil hadiahnya. Halo, mau kemana nih? Kuliah apa? Farmasi. Dok Nev nih, dia mau ngasih edukasi tentang bahaya obat sirup yang diberikan ke anak bisa bikin gagal ginjal akut kan ya. Ketika anak kita sakit, selain obat sirup, obat apa aja yang boleh diberikan? A. Obat tablet. B. Puyer. C. Obat dari positoria. Yang D-nya benar semua. Benar ya? semua. Benar semua? Oh, benar semua. Silakan diambil hadiahnya. Bu, kenalin saya Dok Nev. Kan sekarang lagi nggak boleh nih ngasih obat bentuk sirup kalau anak sakit ya. Nah, jadi pilihannya apa nih selain obat sirup buat anak sakit? A. Obat puyer. B. Obat tablet. C. Obat yang bisa dimasukin lewat anus. Yang D-nya semua benar. Kalau menurut saya A. Obat puyer. Obat puyer? Wah, masih salah. Tablet boleh digerus, terus puyer, kemudian yang dari pantat juga boleh. Oke, sahabat Dok Nev, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah keliling-keliling ya, nanya-nanya masyarakat tentang bahayanya minum obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Oke. Nah, tadi udah bisa lihat sendiri ya di video-video. Nah, sekarang saya mau ngasih jawaban-jawaban yang benarnya ya. Oke, pertanyaan pertama tadi kan, apa zat yang mencemari si obat sirup sehingga menyebabkan anak yang minumnya mengalami gagal ginjal akut progresif ya? Nah, itu jawabannya adalah yang etilen glikol. Oke. Nah, etilen glikol itu suatu senyawa yang sebenarnya digunakan untuk bahan industri. Bahkan di Amerika itu digunakan sebagai bahan campuran dari air radiator ya. Jadi coba bayangkan anak kita yang lagi sakit diberikan obat yang mengandung zat untuk radiator. Kebayang tuh ginjalnya. Ginjal sama radiator beda jauh dong. Makanya lah terjadi gagal ginjal. Namun bukan berarti semua bahan itu pasti berbahaya. Karena ini cemaran ini kalau persentasenya di bawah 0,5% masih aman. Yang berbahaya itu di atas 0,5. Nah, obat-obat yang kemarin beredar itu bahkan kadarnya ada yang mencapai 50% lebih, bayangkan. Makanya obat-obat tersebut akhirnya ditarik peredarannya. Oke. Ya, semoga tidak terjadi lagi dan anak kita bisa sembuh dengan menggunakan obat sirup kembali, oke?
Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, apa saja gejala gagal ginjal akut? Nah, tadi jadi gagal ginjal akut di sini khususnya saya bahas yang karena disebabkan oleh keracunan etilen glikol. Jadi kita bagi tuh gejalanya 24 jam pertama, yaitu tahap awal, yaitu munculnya gejala-gejala neurologis atau saraf. Jadi ada pusing, sakit kepala, kejang hingga penurunan kesadaran. Dan disertai gejala pencernaan, yaitu mual-mual, muntah, dan diare. Kemudian gejala tahap 2 yang muncul setelah 24 jam sampai 48 jam, yaitu gejala dari paru-paru dan jantung. Jadi anak dapat mengalami sesak napas dan mengalami tensi yang tiba-tiba tinggi, hipertensi atau bahkan hipotensi, tensi darahnya rendah. Kemudian pada tahap akhir nih, tahap ketiga, yaitu tahap yang mengenai organ ginjal. Disinilah terjadi gagal ginjal akut yang progresif. Ya, di situ karena banyak mekanisme, karena asidosis metabolik, karena terbentuk kristal kalsium oksalat, sehingga fungsi ginjal mengalami kerusakan. Nah, ciri khasnya adalah si anak jadi tidak bisa buang air kecil, tidak ada air kencingnya atau sangat sedikit sekali. Kemudian anak mengalami bengkak karena ada retensi cairan, kemudian sesaknya bertambah, gejala-gejala yang berat-berat seperti kejang, penurunan kesadarannya tambah berat, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi tadi jawabannya itu semua benar. Oke, dari pertanyaan tadi. Kemudian yang terakhir, nah pertanyaan obat apa saja dong alternatifnya kalau kita saat ini belum bisa memberikan obat sirup, karena masih ditelusuri ya semua obat-obatan mana saja yang bahaya obat sirup. Jadi kita sementara gimana nih kalau nggak bisa pakai obat sirup? Ya tentu kita bisa pilih penggunaan obat tablet. Tapi kita lihat usia si anak tersebut. Kalau anak tersebut misalkan 10 tahun ke atas sudah bisa menelan obat tablet, ya gunakan obat tablet karena itu pasti aman. Kemudian kalau anaknya belum bisa makan tablet, ya kita bisa puyarkan atau digerus ya. Oke. Kemudian tadi bisa juga ada obat yang melalui anus dimasukkannya, yaitu namanya suppositoria. Jadi 3 obat itu ya bisa kita gunakan sebagai alternatif pemberian obat sirup. Jadi jawabannya tadi apa? Benar semua juga. Oke, mungkin segitu saya bahas. Semoga bermanfaat ya buat sahabat Dokneps. Semoga kita sehat selalu, dilindungi Allah, dan cepat obat-obat tadi aman kembali semuanya agar bisa digunakan dengan baik demi kesehatan anak-anak di Indonesia. Oke, salam sehat sahabat Dokneps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.